Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA kelas 9 semester 2 ya. Hari ini kita akan mempelajari bab kedua untuk kelas 9, yaitu tentang bioteknologi. Oke. Pada minggu lalu Ibu sudah memberikan maksudnya soal-soal tentang bioteknologi ya, di mana tujuan Ibu untuk kalian belajar terlebih dahulu sebelum Ibu menerangkannya lebih hari ini. Oke, kita akan bahas hari ini tentang bioteknologi. Ya. Pengertian bioteknologi di sini. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan produk yang bermanfaat dari manusia. Ya, itu pengertian dari bioteknologi yang berasal dari kata bio dan teknologi. Bio itu artinya hidup, ya. Jadi teknologi artinya yaitu pemanfaatan pekerjaan yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini dimulai sejak tahun 1857 ya, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Ibu mau tanya ya pada kalian semua. Kalian pasti semua sudah pernah makan tempe. Ya. Tempe, tahu itu adalah salah satu pemanfaatan dari produk bioteknologi. Ya, yang menggunakan proses fermentasi. Tempe ini adalah salah satu makanan yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi, ya, artinya penangkal untuk radikal kanker, itu tempe, ya, dimana jadi dia adalah salah satu produk dari bioteknologi, dimana di dalam tempe itu terdapat benang-benang putih di dalam tempe, di mana benang-benang tersebut itu disebut dengan hipa. Hipa itu adalah merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring, atau keberadaan hipa yang menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya. Ya, itu. Jadi salah satu yang paling kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah tempe, ya. Selain tempe ada juga tahu, kemudian kecap, itu juga proses bioteknologi, kemudian keju, kemudian pembuatan tape, itu produk-produk yang merupakan hasil dari bioteknologi. Artinya memanfaatkan makhluk hidup, di mana makhluk hidup di sini yang digunakan adalah mikroorganisme. Mikroorganisme di sini adalah apa? Dalam bentuk jamur, ya. Jadi jamur yang di sini jamur yang menguntungkan bagi manusia. Kalau untuk tempe itu disebut namanya jamurnya apa? Jamur Rhizopus oryzae. Oke ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang contoh-contoh jamur-jamur yang digunakan dalam proses bioteknologi oleh manusia. Oke ya, itu sekitar pengetahuan atau pengertian dari bioteknologi dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini tadi ya. Yang kedua, ruang lingkup bioteknologi. Oke ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa bioteknologi itu produknya masih dalam contoh makanan yang banyak Ibu sebutkan tadi ya. Di sini
Ruang lingkupnya itu ada rekayasa genetika yang meliputi tumbuhan dan hewan. Contohnya apa sih? Misalnya rekayasa genetika di sini untuk menghasilkan produk ya, produk sapi yang unggul yang menghasilkan susu yang lebih banyak atau daging yang lebih banyak. Itu menggunakan rekayasa gen. Kemudian dalam bidang bioteknologi, bidang industri, tadi sudah Ibu sebutkan yang meliputi pangan dan minuman. Ya. Pangan tadi contohnya sudah Ibu sebutkan, minuman, ya contohnya minuman-minuman kaleng ya, itu juga menggunakan produk bioteknologi. Kemudian bioteknologi dalam bidang reproduksi hewan, tumbuhan dan manusia. Ya, itu bioteknologi dalam reproduksi. Misalnya dalam tumbuhan untuk menghasilkan jagung yang baik ya, jagung yang baik atau di sini artinya isinya lebih rapat ya, tidak ada kopong-kopongnya. Bagaimana caranya? Itu menggunakan bioteknologi. Begitu juga untuk produk hewan. Kemudian bioteknologi dalam kedokteran. Ya, dalam kedokteran contohnya apa, Nak? Ada yang tahu? Yaitu misalnya dalam proses scanning ya, atau untuk mendeteksi suatu penyakit dalam tubuh manusia ya, itu menggunakan bioteknologi. Kemudian ada yang menggunakan juga kultur jaringan di dalam bidang kedokteran, di mana kultur jaringan yaitu untuk memeriksa suatu penyakit dalam tubuh juga apakah dia berbahaya apa tidak, itu biasanya di kultur ya. Kemudian yang kelima di sini bioteknologi dalam bidang pertanian. Bioteknologi dalam bidang pertanian tadi contohnya ya, itu dalam untuk menghasilkan hasil produk pertanian yang lebih baik. Tuh. Kemudian yang terakhir bioteknologi dalam bidang industri pertambangan. Apa itu kira-kira contohnya ya? Dalam bidang industri pertambangan yaitu penyemprotan lingkungan ya yang tercemari minyak dengan nutrisi bagi hewan itu, atau menggunakan yang namanya bioremediasi, pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang dapat mencemari lingkungan. Itu bioteknologi dalam bidang industri pertambangan. Itulah ya, ruang lingkup bioteknologi sangat begitu luas. Kemudian yang ketiga, bioteknologi pangan konvensional ya. Jadi bioteknologi itu ada bioteknologi pangan konvensional. Artinya di sini bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim tertentu untuk metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contoh tadi tape ya, dengan memanfaatkan mikroorganisme pada ragi. Tuh, bioteknologi pangan konvensional. Mikroorganisme pada ragi tape ada 3 jenis ya, Nak. Nah, ini apa sih mikroorganismenya? Namanya yang pertama Aspergillus species. Itu untuk pembuatan tape. Kemudian Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Ini
Ada 3 mikroorganisme pada tape, di mana yang bekerja secara sinergis, yaitu bekerja sama. Artinya mikroorganisme ini saling bergantian untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape, ya. Jadi mikroorganismenya ada 3 untuk pembuatan tape. Tuh. Kira-kira bisa dipahami ya, itu bioteknologi pangan konvensional. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya yogurt. Ya, yogurt adalah hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus yang dapat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Pecahnya protein pada susu ini akan menyebabkan susu menjadi kental dan lebih terasa. Itu proses pembuatan yogurt, ya, menggunakan bioteknologi konvensional juga, sama seperti tape. Selanjutnya yang ketiga ini adalah keju. Oke, kalian pasti semua sudah pernah makan keju ya, Nak? Iya, rasanya agak asin-asin sedikit. Ya. Keju adalah bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi, ya. Jadi memisahkan zat padat pada susu dengan proses koagulasi. Ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Itu bakteri yang digunakan di dalam pembuatan keju. Oke, yang selanjutnya tempe. Nah, tadi sudah Ibu ceritakan di pendahuluan di depan, ya. Tempe adalah bahan makanan tradisional khas Indonesia, hasil fermentasi yang memiliki protein yang tinggi dan juga merupakan, tadi kata Ibu, mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker sebagai antioksidan. Jadi banyak-banyaklah kalian makan tempe, nggak apa-apa ya, Nak, ya. Iya, karena ini bisa antioksidan untuk menangkal kanker, ya. Tempe ini adalah dilakukan dengan proses fermentasi, tadi dilakukan dengan menumbuhkan jamur, namanya kata Ibu tadi di depan sudah, jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Ya. Oke, jadi mikroorganisme di sini yang digunakan itu adalah berupa jamur dan bakteri, ya. Nah, ini contohnya, Nak. Ya, ini gambar tempe yang sudah jadi, ya. Ada, kalian lihat di situ ada benang-benang hipa. Ya. Hipa adalah tubuh jamur yang membentuk jejaring pada tempe, di mana dia yang menghubungkan kedelai yang satu dengan kedelai yang lainnya. Nah, itu yang B. Yang B itu adalah gambar dari jamur tempe yang disebut dengan jamur Rhizopus oryzae-nya. Oke? Ya, itu ya, Nak, ya. Bisa dipahami ya, itu contoh-contoh dari bioteknologi konvensional yang digunakan di dalam bidang pangan. Masih ada di sini kecap. Iya, tadi sudah Ibu sebutkan juga di depan. Kecap adalah produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai, di mana kacang kedelai difermentasi menggunakan jamur Aspergillus wenti. Kemudian kedelai hasil fermentasi dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Tuh.
Kemudian yang selanjutnya pembuatan roti. Nah, ini yang biasa buat roti donat ya nak ya. Itu menggunakan juga pemanfaatan bioteknologi dengan fermentasi yang dibantu oleh yeast. Yeast di sini itu pengembang khamir namanya Saccharomyces cerevisiae. Itu ya, pengembang yang digunakan pada roti untuk pembuatan roti, maksud Ibu di sini ya. Kemudian dalam minuman, ya tadi makanan, ini minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol menggunakan fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae, dan di mana jamur Aspergillus oryzae menghasilkan enzim amilase yang dapat menguraikan amilum ya menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya gula difermentasi lanjut menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Itu ya. Jadi amilum di sini misalnya apa? Misalnya tadi kayak tape nak ya, itu kadang-kadang kan kalau dimakan diminum banyak-banyak itu bisa, katanya kalau yang nggak cocok bisa sakit pala ya, itu akan menyebabkan, karena ada apa? Ada alkohol dan mengandung gasnya gas karbon dioksida ya. Itu minuman beralkohol, contohnya air tuak itu contoh dalam bidang pangan konvensional. Yang keempat, kita lanjutkan bioteknologi pangan modern ya. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Tadi katanya, rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru, yaitu menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contoh, membuat organisme transgenik. Itu dengan membuat DNA baru sehingga akan menghasilkan produk pangan modern. Tanaman yang di sini misalnya tanaman transgenik, yaitu tanaman yang mengalami perubahan susunan materi genetik, di mana tanaman transgenik itu merupakan alternatif agar tanaman tahan hama sehingga hasil panen yang dihasilkan akan lebih banyak ya. Tuh. Jadi hamanya nggak mau mendekat karena sudah ada penangkalnya. Itu dengan menggunakan bioteknologi. Tanaman dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Itu namanya tanaman transgenik ya. Kenapa? Karena dia ada perubahan susunan genetika di dalam tanaman tersebut. Mungkin kalau kalian nanti mengambil jurusan pertanian ya, itu nanti misalnya kalian kuliah, itu ada nanti jurusan hama dan penyakit pada tanaman, itu ada produk-produk bioteknologi untuk bahan percobaannya. Tuh. Oke, lanjut kita tentang rekayasa genetika ya. Bagaimana sih teknik rekayasa genetika? Teknik rekayasa genetika itu dilakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama, menyiapkan fragmen DNA yang disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Kemudian yang kedua, menyiapkan vektor. Vektor di sini artinya perantara yang menggunakan plasmid atau virus. Kemudian yang ketiga, potongan DNA yang akan disisipkan digabung atau direkombinasi dengan vektor. Yang keempat, DNA rekombinan itu disisipkan pada sel-sel tanaman. Yang kelima, tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan
DNA yang disisipkan tersebut, ya. Itulah teknik dari rekayasa genetika untuk pembuatan tanaman transgenik tadi, ya. Ada tahapan-tahapannya. Di situ ada 5 tahapan. Nah, ini contoh tanaman transgenik, ya. Akan menghasilkan beras golden rich, ya. Berasnya di situ lebih baik, ya. Golden rich. Contoh dari hasil transgenik. Oke, kita lanjut yang kelima sekarang, bioteknologi pada hewan. Hewan transgenik juga ada. Jadi hewan bukan aja pada tumbuhan, di sini juga ada tentang hewan transgenik. Pada awalnya merupakan bahan penelitian ilmuwan untuk menemukan penyakit yang menyerang hewan tertentu dengan cara bagaimanakah menanggulanginya. Nah, selanjutnya rekayasa genetika hewan bertujuan menghasilkan hewan ternak, kata Ibu tadi, untuk memproduksi apa? Susu dan daging yang berkualitas, ya. Tadi sudah Ibu katakan di depan, ya. Untuk menghasilkan susu dan daging yang lebih baik, yang lebih berkualitas, atau ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu. Oke. Itu untuk hewan transgenik. Kemudian ada yang dengan menggunakan cloning, ya. Sistem cloning, ada sapi cloning, ya. Mungkin kalian pernah dengar. Cloning itu menyalin satu individu menjadi individu lain yang identik secara fisik dan genetik. Cloning merupakan reproduksi aseksual yang bertujuan menghasilkan individu baru yang seragam. Jadi cloning juga di sini, ya. Itu hasilnya akan lebih baik dari yang biasa. Itu contohnya ada sapi cloning, kalian pasti pernah dengar, ya. Itu. Kemudian insulin. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Di sini dia berperan penting dalam pencernaan karbohidrat, ya. Insulin digunakan untuk mengobati pasien diabetes mellitus, ya. Jadi diabetes mellitus itu penyakit apa, Nak? Ya, penyakit kencing manis, ya. Ini dihasilkan obatnya adalah suntik insulin, ya. Iya, di mana suntik insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Insulin hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Dia berperan penting dalam proses pencernaan karbohidrat, ya. Jadi maka orang kalau yang terkena penyakit diabetes mellitus itu makanan karbohidratnya tidak boleh terlalu banyak, ya. Iya. Itu contoh bioteknologi hewan, ya. Oke. Kita lanjut yang keenam, dampak dari bioteknologi. Oke, kalau dari tadi kita sudah berbicara tentang kegunaan, ya, kebaikannya, artinya dampak positifnya, ya. Dampak-dampak positif dari bioteknologi sangat besar sekali untuk kelangsungan hidup manusia, ya. Tapi bioteknologi juga ada dampaknya, dampak negatifnya. Di sini ada 3. Dalam bidang lingkungan, dia dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma numpah yang disebut dengan polusi gen, ya. Itu dalam bidang lingkungan dia dapat merusak polusi gen.
Kemudian yang kedua akan dalam bidang kesehatan, ya. Itu dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga dalam bidang sosial dan ekonomi. Orang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen melimpah dengan kualitas yang baik. Tapi ini dapat apa? Dapat mengakibatkan petani tradisional kalah, ya. Dia akan kalah saing dengan orang-orang yang memiliki modal tadi, modal banyak, modal besar, sehingga kualitas dia lebih baik dan panennya lebih melimpah. Nah, dampaknya untuk petani tradisional, dia akan kalah saing dalam pemasaran sehingga akan merugikan petani tradisional, ya. Itu dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi, kalau bisa nanti semua petaninya jadi petani yang bisa memanfaatkan bidang teknologi, ya. Iya, bisa jadi petani yang maju semua, oke? Iya. Oke, anaknya, itu bahasan kita untuk bioteknologi. Sorry ya. Jadi Ibu ambil ini hari ini semua, Ibu anggap sudah selesai. Sudah jelaskan semua dari pengertian bioteknologi, kemudian ruang lingkupnya tadi, ya. Apa saja? Kemudian yang ketiga bioteknologi pangan konvensional. Ini contoh-contohnya tadi ada dalam tape, yogurt, kecap, ya. Kemudian pembuatan roti tuh. Kemudian bioteknologi pangan modern, teknik rekayasa genetika, dan yang terakhir tadi dampaknya dari bioteknologi, ya. Tuh. Oke, Ibu akhiri sampai di sini materi kita tentang bioteknologi. Ibu akhiri sampai di sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.